Yang kami hormati Bapak-bapak pembina dan pengurus Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya, Bapak-bapak di jajaran direksi Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya, Bapak Ibu Kepala Sekolah PGTK, SD, SMP, SMA dan SMK di lingkungan Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru di lingkungan Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya, Ustaz dan Ustazah PTG Hasanah Surabaya, hadirin hadirat yang kami muliakan. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa menghadiri acara seminar nasional dengan tema bahaya kandungan babi pada makanan dan minuman terhadap fisik dan psikis manusia menurut Al-Quran dan Sains. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memberikan manfaat bagi kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan beliau. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang senantiasa berusaha untuk istiqomah mengikuti ajaran-ajaran beliau sehingga berhak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa acara seminar nasional ini merupakan terobosan baru yang dilaksanakan oleh pengurus takmir Masjid Al-Irsyad Surabaya untuk memberikan pelayanan yang lebih kepada para donatur dan jamaah untuk memberikan pemahaman Islam yang lebih mendalam. Mudah-mudahan acara-acara seperti ini nantinya akan bisa kita laksanakan di hari-hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di sini saya sebagai pembawa acara, langsung saja saya sampaikan susunan acara seminar pada pagi hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Abdullah Zubaidi, siswa SMP Al-Irsyad kelas 8B. Acara berikutnya sambutan-sambutan. Yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya, kemudian yang kedua Ketua Takmir Masjid Al-Irsyad Surabaya. Untuk keberkahan acara pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita buka acara dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja untuk acara yang berikutnya, yaitu bacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Muhammad Abdullah Zubaidi, siswa SMP kelas 8B, yang akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 168 sampai dengan 173. Kepada Ananda Muhammad Abdullah Zubaidi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء
يشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir. Kami sampaikan terima kasih untuk Ananda Muhammad Abdullah Zubaidi. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran tadi semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, perlu kami informasikan bahwa nanti di akhir acara kita akan ada door prize dari Dhani Collection, trendsetter busana muslim anak-anak dan dewasa, serta kaos muslim Ghazi. Jadi ini kabar gembira buat kita semua. Nanti di akhir acara ada door prize. Bapak Ibu sekalian, untuk berikutnya adalah acara sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan akan disampaikan oleh Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya. Kepada yang kami hormati Ustadz Insinyur Abdul Qadir Baraja, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang saya hormati para narasumber, para ustadz, para ustadzah, para hadirin semuanya. Pagi ini kita resosialisasi
haramnya makan babi, gitu ya. Sebetulnya kalau diperluas itu haramnya makanan haram. Makanan haram ini bukan hanya babi, tapi banyak. Tapi para ulama itu paling sukses mensosialisasikan haramnya makan babi. Itu paling sukses. Satu contoh ya, kalau kita melihat satu kedai babi, kemudian banyak orang berkerumun di situ, kita yakin betul yang beli itu bukan muslim. Tapi kalau kita ke supermarket, ada orang beli khamr, kita belum yakin kalau itu. Ada perasaan juga kalau satu rumah makan di situ ada menu babi, kita menolak. Tapi kalau ada menu khamr, ya kita jalan gitu. Kalau diekstrapolasi makin panjang, ya. Kenapa sosialisasi haramnya makan uang korupsi itu tidak sesukses haramnya makan babi? Padahal makan uang korupsi ini jauh lebih berat daripada haramnya makan babi. Kalau makan babi ya sudah, bainallah, tobat selesai. Tapi kalau korupsi tidak bisa loh. Nah ini, nah sekarang ada usaha mencairkan ini. Usaha mencairkan soliditas atau kesuksesan para ulama dulu tentang syariat haramnya makan babi itu akan dicairkan, mulai dikaburkan babi atau tidak. Ketidakmauan kita untuk makan babi itu dijadikan mencair. Ini ada usaha-usaha ke sana. Oleh karena itu, kalau benteng ini sampai selesai, maka benteng-benteng yang lain akan ya, haramnya korupsi ini sudah terlanggar, haramnya zina itu sudah terlanggar, haramnya minum khamr terlanggar, tinggal haramnya makan babi ini yang masih kuat orangnya. Nah ini banyak secara sistematis, banyak usaha-usaha untuk mencairkan ini sehingga haramnya itu seperti haram-haramnya yang lain sudah cair ini. Nah, sebelumnya saya kira seminar ini bertujuan untuk ke sana ya. Bagaimana kita membackup diri kita sampai nanti ada usaha mengusahakan haramnya zina, haramnya makan makanan haram lainnya selain babi itu sama dengan kita jijiknya makan babi. Nah, insya Allah kalau ada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi saya berterima kasih pada narasumber yang bisa mengantarkan kita mengenai apa itu babi, bagaimana haramnya babi. Sekian saya ucapkan terima kasih pada hadirin yang telah mensponsori terjadinya pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'a salami ala an-nabiyil mustafa at-tihami Muhammadil hadi minadh dhalali afdhali sahbi wa khairi ali. Amma ba'd.
Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebelumnya saya ingin mengucapkan rasa hormat saya kepada Bapak Direktur Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya, Bapak Abdul Qadir, kemudian Bapak Direktur Al-Irsyad Dr. Andes Istiqlal Arif, kemudian para narasumber Profesor Muhammad Amin, Al-Ustadz Mudhafar Jufri, dan Al-Ustadz Ainul Yakin, beserta moderator Bapak Dr. Andes Edi Kuncoro, dan juga yang saya hormati seluruh undangan dan para peserta yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri acara seminar yang diselenggarakan oleh Takmir Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya. Bapak-bapak, Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa acara seminar pagi hari ini merupakan seminar yang pertama kali yang diselenggarakan oleh Takmir Masjid Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya, dan insya Allah kita akan jadikan seminar ini sebagai program rutin dan program tetap Takmir Masjid Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya. Hari ini kita memilih tema tentang babi, karena hewan yang satu ini sudah masuk ke dalam lini kehidupan umat Islam, sudah menjadi bagian dari produk-produk yang dimanfaatkan oleh umat Islam. Apa itu produk pangan, bahkan obat-obatan dan lain-lain. Dan musibahnya banyak yang tidak menyadari bahwa produk-produk di sekitar kita ini ternyata terkandung di dalamnya unsur babi. Karena babi dan produk turunannya itu dapat dimanfaatkan untuk apapun. Dan semua bagian babi juga bisa dimanfaatkan, dan realitanya memang sekarang sudah dimanfaatkan dan menjadi bagian dari produk-produk yang kita manfaatkan sehari-hari. Karena melihat fenomena kurangnya kesadaran umat Islam akan masalah ini, maka kami Takmir Masjid merasa terpanggil untuk memberi edukasi kepada masyarakat tentang makanan halal, tentang produk halal dan bahayanya produk haram. Ini adalah tanggung jawab kita semua, khususnya kami sebagai penggiat dakwah Takmir Masjid Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya. Dan mudah-mudahan dengan acara seperti ini semakin tersadarkan kita semua untuk menggunakan produk-produk yang halal. Dan juga mudah-mudahan acara ini juga menjadi acara yang bisa mempelopori masyarakat cinta halal, komunitas cinta halal. Bapak-bapak, Ibu sekalian, acara seperti ini tidak akan terlaksana kecuali yang pertama tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, acara ini terlaksana atas bantuan dari para donatur yang telah mendonasikan hartanya untuk kesuksesan acara ini. Maka saya selaku ketua takmir juga panitia mengucapkan syukran jazakumullahu khairan katsira,
Dan juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi seluruh pihak yang ikut mensukseskan acara ini. Syukran jazakumullahu khairan katsira. Dan terakhir, tentu acara ini ada kekurangan, ada kelemahan, dan kita mohon maaf atas kekurangan dan kelemahan tersebut. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan manfaat dari acara pada pagi hari ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Syukran jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsir. Demikian tadi sambutan dari Ketua Takmir Masjid Al-Irsyad Surabaya. Untuk berikutnya adalah acara penutupan pembukaan acara seminar nasional bahaya kandungan babi pada makanan dan minuman terhadap fisik dan psikis manusia dalam Al-Quran dan Sains. Yang acara berikutnya doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Isa Saleh Kuta. Kepada Ustadz. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita tundukkan hati kita sejenak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan barakah dan kesuksesan pada acara kita pada pagi hari ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya akramal akramin, Allahumma ya malikal mulk, ya azizu ya ghaffar, ya sattar, ya rahman, ya rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syakiyan wa la mahruma. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khairan katsir. Sekali lagi kami ucapkan kepada Ustadz Isa Saleh Kuta. Hadirin sekalian, demikian tadi untuk acara pembukaan seminar nasional kita. Berikutnya adalah acara inti seminar nasional bahaya kandungan babi pada makanan dan minuman terhadap fisik dan psikis manusia menurut Al-Quran dan Sains. Yang pada pagi hari ini kita sudah menghadirkan narasumber. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama, Profesor Muhammad Amin, SPD, MSI, PhD. Beliau adalah guru besar bidang biologi molekuler dari Universitas Negeri Malang. Yang kedua, Ustadz Mudhafar Jufri, LCMA. Beliau adalah pakar ilmu fikih dan Dewan Syariah Geria Al-Quran. Yang ketiga, Ustadz Ainul Yakin, SSI, MSI, apoteker. Beliau dari LPPOM MUI Jawa Timur. Untuk acara seminar nasional pada pagi hari ini akan dipandu oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Andes Edi Kuncoro, MPD dari Lembaga Pendidikan Islam Al-Hikmah. Hadirin sekalian, perlu kami informasikan sekali lagi bahwa nanti di akhir acara akan ada door prize dari Danish Collection, Trendsetter Busana Muslim anak-anak dan dewasa, dan kaos Muslim Ghazi. Untuk acara berikutnya sepenuhnya kami serahkan kepada Ustadz Edi Kuncoro, MPD, untuk memandu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, summa alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Para narasumber yang saya hormati, para hadirin peserta seminar yang dirahmati oleh Allah, dan juga tentunya para pengurus Yayasan Masjid Al-Irsyad dan juga lembaga pendidikan Al-Irsyad yang dirahmati oleh Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kami mengundang para narasumber untuk bersama-sama hadir di podium ini, saya ada sedikit cerita yang barangkali menginspirasi panjenengan. Saya masih ingat tanggalnya, waktu itu 14 Agustus tahun 2014. Saya atas seizin Ustadz Kadir berangkat saya ke Beijing, dari Beijing menuju ke Jinan untuk mengikuti seminar internasional di sana. Kebetulan amanahnya cukup besar, diminta untuk jadi narasumber di sana. Bukan seminarnya yang saya mau ceritakan. Pulang dari seminar itu, kami bareng-bareng satu rombongan dengan dosen dari UNESA, itu naik salah satu maskapai. Dari perjalanan Beijing ke Hong Kong itu, kita dikasih makan. Rupanya ada teman kami ini yang bahasa Inggrisnya ya memang pas-pasan. Ketika si pramugari menghidangkan makanan, dia menyebut pork. Pork itu kan bahasa Inggrisnya babi. Beliau mendengarnya teman kami ini fork. Fork itu garpu. Jadi ya dia mau saja dikasih itu. Setelah makan selesai, saya kaget. Loh Mas, tadi sampean makan itu? Iya Pak Edi, kenapa? Loh itu babi loh Mas. Loh enggak babi itu. Mosok sih? Saya yakinkan lagi, iya itu babi. Siapa Pak Edi wis kadung? Iseng-iseng saya tanya, rasane ya apa? Dia dengan meyakinkan menjawab, temen Pak Edi, saya itu pernah makan daging macam-macam. Sing paling enak yang terakhir ini. Ya, yang paling enak yang terakhir ini. Itu masih belum seberapa. Hadirin, saya buka yang kemarin tadi malam dikirimi oleh teman-teman Al-Irsyad lewat WA ya. Jadi ada tidak kurang di sini tertulis ada 40 manfaat. Mulai dari mulutnya babi itu sampai kakinya babi bisa dimanfaatkan, bahkan jeroannya babi bisa dimanfaatkan. Pertanyaan mendasarnya, Allah ini apa maunya binatang yang satu ini diciptakan? Sudah rasanya enak, kata teman saya tadi, manfaatnya banyak, loh kita ini kok tidak boleh mengkonsumsi? Jujur saya tidak bisa jawab. Karena itu saya mengundang. Yang pertama saya undang berdasarkan posisi duduk saja. Sebelah saya tadi duduk, saya ngundang Prof. Amin. Cuma saya protes dulu kepada panitia, 2 narasumber disebut Ustadz, yang satu tidak. Sebenarnya beliau itu profesi aslinya Ustadz. Ya, saya mengundang Ustadz Profesor Muhammad Amin SPD MSI PhD. Kita beri aplaus untuk beliau. Ahli biologi molekuler lulusan Jerman. Jadi beliau ini ustadz yang ngajinya tidak di sini, ngajinya di Jerman, ngaji bagaimana babi itu kok diharamkan, ngajinya jauh sampai ke Jerman. Nah, sebelah beliau tadi yang sudah sering kita dengarkan suaranya dan sering juga tausiahnya kita jadikan rujukan untuk memberi tausiah keluarga kita di rumah, kita undang Al-Ustadz Ahmad Mudhofar Jufri LCMA. Beliau adalah pakar ilmu fikih dari Dewan Syariah Geria Al-Quran. Kami persilahkan, kami undang Al-Ustadz Ahmad Mudhofar Jufri LCMA. Terima kasih Ustadz.
Dan beliau ini adalah orang yang paling bertanggung jawab ketika ada pengusaha datang ke lembaga beliau. Makanan atau minuman atau apa saja yang didaftarkan ke beliau, beliau yang mengeluarkan sertifikatnya. Kita undang Al Ustadz Ainul Yakin, MSI Apoteker dari LP POM MUI Jawa Timur. Saya persilakan Ustadz Ainul Yakin. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah, sudah lengkap yang akan mengkaji kenapa babi itu dinyatakan haram dalam agama kita. Saya yakin panjenengan yang seusia saya masih ingat ya, ketika kita sekolah di sekolah dasar dulu, guru agama kita ini selalu mengingatkan pada kita, anak-anak pian jangan makan daging babi. Saya masih ingat, daging babi. Kenapa daging babi itu haram? Kenapa haram? Beliau hanya memberi penjelasan sepotong. Karena di dalam daging babi itu terkandung cacing pita. Waktu itu kita percaya dan mengimani itu, kemudian kita tidak mengkonsumsi daging babi. Tapi seiring dengan perkembangan usia kita makin kritis. Nah, kalau cacing pita itu bisa mati karena direbus, kok sesederhana itu Allah melarang kita mengkonsumsi babi dan segala derivatif atau turunannya. Untuk itu kita berikan kesempatan yang pertama pada Ustadz Mudhofar terlebih dahulu, ya. Beliau yang pakar tentang fikih ini, biar beliau kita beri kesempatan mengkajinya dari sudut pandang Al-Quran dan hadis. Kita beri kesempatan beliau setengah jam, berikutnya nanti Ustadz Ainul Yakin setengah jam, kemudian yang terakhir Ustadz Muhammad Amin setengah jam. Jadi ada 1,5 jam ke depan kita menyimak paparan dari sudut pandang Quran, hadis, dan sains. Baru kemudian sisa waktu kita gunakan untuk tanya jawab. Hadirin, kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berikan kesempatan kepada Ustadz Mudhofar. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin Sayyidil Awwalin wal Akhirin Imamul Muttaqin wa Qaidul Ghurril Mayamin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa atba'i bi ihsani yaumiddin. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Walhamdulillahil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia, nikmat dan rahmat yang dilimpah ruahkan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan kekuatan untuk tetap istiqamah mengikuti sunan ajaran beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, forum seperti ini adalah merupakan salah satu forum yang wajib kita syukuri dengan kesyukuran yang berlipat-lipat. Kalau kita renungkan, kita akan menyadari dan meyakini bahwa forum kebersamaan antar orang-orang soleh dan solihah
dalam sebuah acara yang sangat baik dan insya Allah penuh berkah, dengan niat dan tujuan untuk membela dan memenangkan agama Allah dan juga menyelamatkan diri kita. Lalu juga tempatnya itu di lingkungan Masjid Allah. Ini adalah barokah fi barokah, nggak tahu berapa lipat. Dan kita yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan karunia nikmat yang luar biasa ini, mudah-mudahan kerahmatan Allah, keberkahan Allah kita bisa peroleh dari forum yang insya Allah mudah-mudahan penuh dengan barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang rahmati Allah Ta'ala, ini saya sebutnya hanya sebagai pelengkap ini. Jadi ini ada Prof. Amin, ada Ustaz Emil Yakin, ini pakar dan para ahli di bidang tema yang akan dibahas. Kalau bagian saya tentang fikihnya, saya kira ini saya sebutkan bahwa masalah tentang keharaman babi itu para ulama menyebutnya minal ma'lum minad dini bid-darurah. Jadi hukum aksiomatik tentang keharaman babi itu aksiomatik yang telah diketahui termasuk oleh orang Islam yang paling awam sekalipun, karena tidak perlu dalil. Kalau ada orang Islam yang masih perlu dalil tentang haramnya babi, dipertanyakan keislamannya. Sama seperti orang Islam yang bertanya tentang kewajibannya sholat dan lain sebagainya. Nah itu sebetulnya, itu bagian saya sudah selesai sebetulnya. Kita sedang menunggu tadi jawaban dari pertanyaan Ustadz Edi tadi, itu mengapa kok babi diharamkan dari sisi penjelasan ilmu. Nah itu bukan saya yang menjawab, jadi saya hanya mengantarkan beliau berdua insya Allah. Tapi saya ingin menyampaikan begini, Bapak Ibu yang rahmati Allah Ta'ala. Jadi bagi saya yang paling istimewa dari forum seperti ini, itu adalah, jadi nilai dakwahnya adalah menggugah kesadaran dan kepedulian tentang akidah kita, tentang agama kita, tentang umat kita, tentang kondisi kita. Kalau kita bicara tentang biang semua persoalan umat ini, mengapa kok umat ini lemah, terbelakang, dibuntut, disikapi sebagai umat seolah-olah umat pecundang, bahkan di negeri di mana kita mayoritas. Itu kalau kita renungkan, salah satu biang penyebabnya adalah lemahnya kepedulian kaum muslimin terhadap akidah dan agamanya. Saya katakan kita bersyukur bahwa kaum muslimin itu banyak sekali, mayoritas. Kaum muslimin Masya Allah sholat, zakat, puasa, haji, umroh, tentu kita syukuri. Tapi yang perlu kita renungkan bahwa masih sangat sedikit di antara kaum muslimin yang sangat banyak itu yang keislamannya itu Islam ideologis. Islam ideologis itu adalah seorang muslim dan muslimah yang menjadikan akidahnya itu adalah pendikte dalam setiap kehidupan dan langkahnya, penentu semua urusannya, dari bangun sampai tidur. Itu yang dia pikirkan, itu bagaimana Islam saya, bagaimana umat saya, bagaimana agama saya, baik atau buruk. Nah ini yang menurut saya kira sangat penting, adalah bahwa kita sedang berbicara tentang masalah umat kita, bahwa di sekitar kita ada masalah. Kita yang mayoritas muslim di negeri komunitas muslim terbesar, tapi ternyata masih sering kita tidak yakin atau tidak tahu, setidaknya ragu. Ini yang di supermarket, minimarket dan pasar-pasar
di sekitar kita dari makanan dan minuman yang akan kita konsumsi ini memang betul-betul halal. Jadi katanya ini haram, katanya ini dan itu kita lebih banyak yang itu. Tapi yang jadi masalah adalah kebanyakan tidak peduli tentang itu. Nah, kita hadir di sini itu yang paling utama adalah untuk sama-sama saling menggugah kepedulian kita bahwa di sekitar kita ada masalah terkait dengan makanan, minuman, itu ternyata Masya Allah. Jadi ini yang menurut saya paling utama. Mudah-mudahan dari sini nanti tidak sekedar kita mendapatkan ilmu dari Prof. Amin, dari Ustaz Ainul Yakin tentang ijaz ilmiah. Para ulama menyebutkan sebagai kemukjizatan ilmiah dari Al-Quran, As-Sunnah, dan syariat Islam. Biasa dibahasakan al-ijazil ilmi fil Quran wa sunnah atau wa syariah al-islamiyah. Jadi kemukjizatan ilmiah itu salah satu jenis dan bentuk kemukjizatan yang baru diangkat oleh para ulama. Nah, kita akan mendapatkan ilmu itu insya Allah, yang insya Allah akan semakin meyakinkan dan menguatkan keimanan kita. Tapi yang lebih saya harapkan adalah bahwa kesadaran kita, kepedulian kita jadi terhadap agama kita, termasuk dalam hal ini halal dan haram, makanan, minuman, dan semua yang kita konsumsi itu meningkat, sehingga kita terus peduli, dan dari kepedulian itulah insya Allah kita akan menjadi lebih baik. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, untuk tema ini saya mengambil bagian bahaya mengkonsumsi babi terhadap psikis, perangai, dan moral. Jadi kalau untuk bahaya fisiknya dan juga berbagai detailnya nanti insya Allah dikupas oleh Ustaz Ainul Yakin dan juga Prof. Amin khususnya. Tapi sebelum itu yang ingin saya tegaskan, mungkin tadi disinggung oleh Ustaz kita Edi, terkait dengan penyikapan kita sebagai umat beriman itu terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini diantaranya adalah dalam penentuan hukum halal haram dalam makanan dan minuman. Diantaranya adalah haramnya babi, haramnya bangkai, haramnya darah, dan banyak lagi yang lainnya yang baik disebutkan dalam Al-Quran maupun ditambahkan oleh As-Sunnah. Jadi ditambahkan dalam As-Sunnah, misalnya dalam Sahih Bukhari Muslim disebutkan, selain yang disebutkan dalam Al-Quran itu Nabi SAW menyebutkan, menambahkan, dikatakan kulli dzi nabin minas siba' wa kulli dzi makhlabin minat tuyur. Jadi setiap hewan buas yang memiliki taring dan setiap burung yang memiliki ini cakar pemangsa, dan dirinci oleh para ulama seperti itu. Nah, di antara makanan dan minuman itu ada yang diharamkan. Nah, yang perlu kita pahami adalah bahwa kita sebagai orang beriman, sebelum kita bicara dan kita mendapatkan ilmu tentang hikmah, rahasia hikmah di balik pengharaman babi dan lain-lainnya, itu kita harus menerima hukum Allah Ta'ala, di antaranya pengharaman makanan-makanan yang diharamkan itu dengan semangat keimanan sami'na wa ata'na. Ini yang harus menjadi apa ya? Menjadi alat uji keimanan kita yang paling utama. Dalam kita menerima seluruh syariat Islam, termasuk dalam hal ini adalah hukum halal dan haram dalam bidang makanan, termasuk keharaman babi. Kita tahu tentang hikmah dan mengapa diharamkannya, yang bisa kita katakan hikmah ya. Jadi kalau dari babi itu tekstual ayat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-An'am itu 145 itu fa'innahu rijsun. Kalau untuk alasan bahwa karena babi itu rijs, itu kotor, itu buruk, jadi gitu, rijs itu busuk, itu alasannya. Tapi kemudian ternyata bisa dijelaskan para ulama itu adalah
kita bisa katakan antara penafsiran untuk kata-kata rijs, yang kedua adalah untuk hikmah. Termasuk tadi disinggung cacing pita, nggak tahu bagaimana cacing pita itu, nanti dijelaskan seperti apa dan bagaimana kandungannya segala macam itu. Tapi kita tetap tidak mengatakan bahwa karena alasan itulah babi kemudian diharamkan, ilat hakikinya. Karena barangkali wallahu alam ada cara teknologi tertentu yang diciptakan manusia yang katanya bisa menghilangkan itu. Kalau cacing pita betul misalnya alasannya, lalu kemudian direbus nggak tahu berapa lama dengan tingkat panas yang seberapa terus bisa hilang, apakah dengan begitu kemudian menjadi halal? Tidak juga. Ini dikatakan halalnya karena zatnya, dan dikatakan itu tidak berubah. Makanya dari sini termasuk tadi, jadi Ustaz Edi memulai dengan bagi kaum muslimin syubhat. Jadi daging babi diharamkan, berarti ternyata ada yang menandingi menyebutkan sekian manfaat, misalnya begitu. Bagi kita yang tidak memiliki ilmu yang memadai, termasuk saya dalam konteks ilmu sains, itu kalau bukan berbekal keimanan, itu mungkin bisa ragu. Kalau karena itu diharamkan, loh ternyata banyak manfaatnya, misalnya seperti itu. Oh, gara-gara mungkin barangkali waktu itu diharamkan gara-gara belum diketahui. Jadi manfaat ini pada zaman Nabi karena masih primitif atau masih tradisional gitu. Duh, tapi apa Allah juga tidak tahu? Naudzubillah. Kan akhirnya ke sana. Sehingga tetap saja ini adalah tetap bekal modal iman utama kita. Sikap dasar kita adalah ini. Nah, penjelasan ilmiah insya Allah itu adalah sarana untuk semakin mengokohkan keimanan kita, bukan sebagai syarat kita menerima atau menolak. Ini sikap dasar ya. Kita semuanya tahu dan yakin pasti ada hikmah yang sangat banyak, manfaat yang sangat banyak dari salat, zakat, puasa, haji. Banyak sekali hikmahnya. Tapi bukan karena hikmah itu. Karena bisa jadi kita tidak paham hikmahnya, apakah kita mensyaratkan paham dulu baru kemudian kita menerima? Tidak. Jadi insya Allah itu yang paling utama. Kemudian ini saya menekankan tentang aspek bahaya. Ini sebetulnya berangkat dari keyakinan kita bahwa Allah SWT kalau dalam surat Al-Baqarah 216 itu kan Allah Ta'ala berfirman di sana di penghujung penutup ayat, saya katakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini terkait dengan penjelasan di ayat itu banyak hal yang mungkin kita sukai karena kita anggap itu baik, tapi hakikatnya di sisi Allah itu tidak baik. Atau sebaliknya, yang kita anggap buruk ternyata justru itu yang baik bagi kita. Kemudian ditutup ayat itu dengan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi Allah lah yang maha tahu dan kita tidak tahu. Nah, termasuk dalam hal ini adalah tentang apa yang baik dan buruk, maslahat dan madarat dalam hal makanan dan minuman untuk diri kita. Nah, para ulama membuat kaidah sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman Allah SWT itu dalam Al-Quran. Ini terkait dengan salah satu tujuan diutusnya Rasulullah SAW. Disebutkan untuk menghalalkan bagi kalian yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Jadi ihlal at-thayyibat wa tahrim al-khaba'ith. Sehingga ditegaskan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa sehingga dengan demikian itu kullu ma ahallahu Allah subhanahu wa ta'ala fahuwa tayyibun darun, itu fil badan wad din. Beliau mengatakan begitu. Maka setiap yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala itu adalah baik
dan bermanfaat bagi tubuh maupun dalam urusan agama. Wa kullu ma harramahu Allah Subhanahu wa taala, jadi fahuwa disebutkan khabithun dar. Dalam hal apa? Setiap yang diharamkan Allah taala itu pasti buruk dan busuk serta madarat. Untuk fisik dan juga untuk agama. Ini keyakinan kita sebelum kita paham dan tahu secara detail itu tentang penjelasannya, madaratnya di mana, manfaatnya di mana. Itu keyakinan kita karena Allah yang Maha tahu tentang itu semuanya. Nah, namun terkait dengan kemadaratan dari makanan, minuman dan semua yang diharamkan Allah taala. Ini kemadaratan apa? Ini yang kita fokuskan nanti adalah kemadaratan dari sisi fisik. Jadi menimbulkan penyakit dan lain sebagainya. Tapi kalau kita cermati, ternyata kemadaratan yang lebih asasi, yang lebih fundamental ketika kita mengkonsumsi makanan, minuman yang diharamkan, baik haramnya itu karena zatnya seperti bangkai, daging babi, darah dan seterusnya, ataupun haram karena cara mendapatkannya. Itu dampaknya yang lebih ditekankan itu adalah itu dampak ukhrawinya, dampak rohaninya, dampak moralnya. Jadi ada pengaruh itu yang sangat dahsyat, itu yang sangat kuat. Itu dari ini, dari apa? Dari mengkonsumsi contoh misalnya makanan haram seperti babi ini, itu kepada watak, kepada tabiat, kepada sifat, itu kepada karakter, kepada kondisi rohani itu seseorang. Salah satunya mungkin kita bisa ambil dari hadis muttafaq alaih yang sangat terkenal, ada dalam Arba'in Nawawiyah, hadis sahabat Nu'man bin Bashir tentang innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, di antara keduanya ada syubhat. Nah, saya mengambil bagian terakhir. Para ulama menyebutkan bahwa di penghujung hadis itu Nabi menyinggung tentang posisi hati, tentang baik buruknya hati dan pengaruhnya kepada kondisi tubuh dan diri manusia secara keseluruhan. Nah, penyebutan masalah fungsi atau peran hati terkait dengan baik buruknya disebutkan di penghujung hadis yang menjelaskan tentang halal, haram dan syubhat. Itu disimpulkan oleh para ulama bahwa ini ada keterkaitan antara makanan yang halal itu punya pengaruh kepada hati manusia. Dikatakan oleh para ulama, dikatakan bahwa salah seorang ulama mengatakan bahwa itu aklul halal. Itu aklul halal, makan yang halal. Jadi baik halal karena zat atau ini, itu disebutkan itu akan menyucikan hati kita, membersihkan hati kita, mencerahkan dan memberikan menyidari hati kita. Sementara ini aklu syubhat, makan makanan yang syubhat saja, itu yuksihi, membuat hati itu keras, membuat hati itu keras. Jadi apalagi kalau yang dimakan yang keharamannya muttafaq alaih, disepakati. Nah, kalau sudah hati itu keras, hati itu kemudian berpenyakitan, akhirnya dampaknya sifat-sifat buruk itu juga akan muncul. Nah, ini juga kalau kita kalau yang paling kita yakini adalah terkait dengan apa? Dengan akibat dan dampak yang paling dahsyat. Jadi dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah bersabda bahwa ayyuma lahmin nabata min haram min suhtin fannaru aula bihi, bahwa daging siapapun, daging apapun yang tumbuh itu dari
makanan yang haram, minuman yang haram, dari yang haram-haram, maka fannaru aula bihi, api neraka itu lebih berhak untuk memakannya daripada surga. Kita semuanya, mayoritas kita hafal hadis riwayat Imam Muslim yang sangat terkenal, kisah Nabi SAW tentang seseorang yang berdoa kepada Allah Ta'ala dengan cara berdoa yang memenuhi hampir semua syarat dikabulkannya doa. Itu terpenuhi. Untuk kondisinya, cara dia berdoa, sungguh-sungguhnya, itu mestinya terpenuhi. Tapi ternyata terhalang gara-gara, jadi wa mat'amuhu haram, wa masyrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram fa anhu istajabulah. Orang berdoa yang kalau kita perhatikan cara dia berdoa, kondisi dia berdoa, berbagai syarat terpenuhi untuk dikabulkan. Tapi Nabi kemudian mengatakan, bagaimana bisa dikabulkan sementara makanannya haram, minumannya haram, bahkan pakaian juga haram. Jadi yang dikonsumsi haram semuanya, bagaimana bisa dikabulkan? Nah, ini yang saya kira yang paling dahsyat, yang harus kita perhatikan ketika, dan yang harus lebih kita takutkan daripada kita takut kepada penyakit fisik yang nanti tentu harus kita pahami, tapi kita lebih takut kepada ancaman api neraka, kita lebih takut kepada dosanya, dan kita lebih takut dari bahaya moral, bahaya akhlak, bahaya keras hati dari kita mengkonsumsi makanan yang haram, termasuk diantaranya adalah, dalam hal ini adalah babi. Jadi sampai salah seorang ulama itu mengatakan, ketika syaitan melihat ada orang yang getu beribadah, sholat masya Allah khusyuk sekali, mujahadahnya luar biasa, itu syaitan itu berkata kepada temannya, coba perhatikan bagaimana makanannya. Kalau kamu tahu bahwa makanannya itu haram, sudah nggak perlu kamu goda, biar saja dia capek-capek beribadah, karena ibadahnya itu nggak akan manfaat bagi dia. Dan ini ditegaskan oleh para ulama banyak sekali, sampai dikatakan sholat, doa dan lain sebagainya tidak diterima ketika seseorang di dalam perutnya atau dalam rongga perutnya itu kemasukan yang haram, itu sekecil apapun. Nah, ini yang saya kira lebih penting. Lalu selebihnya yang disebutkan oleh para ulama ini banyak sekali kalau kita mencoba mengutip itu adalah, jadi antara makanan dengan apa yang kita jadi apa yang kita makan itu dengan kondisi rohani kita, kondisi perangai kita, kondisi watak kita, itu ternyata kita dapati dari ada para ulama syariah, ada para ulama hadis, ada para ulama fikih, ada para ulama para ahli dokter, jadi ahli ilmu juga mungkin biologi itu mendapati, jadi ilmu mungkin sosial itu mendapati bahwa ada keterkaitan antara sifat, watak, tabiat, perangai seseorang atau suatu komunitas dan masyarakat dengan apa yang dia konsumsi, apa yang dia makan. Jadi ini bahwa apa yang dia makan, saya mengutip dari Ibnu Khaldun, beliau sangat terkenal, mungkin ulama lebih dikenal sebagai ulama antara sosial dan politik ya barangkali. Kitabnya Al-Muqaddimah itu terkenal, beliau mengatakan bahwa beliau mengatakan itu akalatil a'rab al-ibil faktasabu al-ghilzah. Jadi orang atau bangsa Arab banyak makan unta, maka karenanya kata beliau itu mereka itu mendapatkan sifat itu ghilzah, itu keras dan kasar, sifat kasar. Wa akalatil atrak itu al-khil atau al-faras, itu faktasabu asyarasah,
bangsa Turki itu banyak makan, ini kata beliau, dari penelitian beliau, makan daging kuda. Maka karenanya mereka mendapatkan watak dan tabiat ya asyarosah itu sifat bengis. Wa akalatil ifrinj itu bangsa ajam, bangsa asing ini selain Arab dan Islam. Al khinzir faktasabu ad-diyathah. Jadi bangsa asing non Islam non Arab biasa makan babi, maka karenanya mereka mendapatkan sifat ad-diyathah. Itu dalam hadis punya sifat dayuth. Itu lemah. Itu apa ya? Jadi kehormatan diri, sikap pembiaran terhadap penyelewengan moral, akhlak, termasuk pada keluarganya, pada istrinya, itu disebutkan itu dari akibat banyak makan babi. Itu dari pengaruh sifat, karakter dan tabiat yang ada di babi itu. Dan juga sifat-sifat kotor yang lainnya karena dia menyukai itu. Nah itu ditegaskan, bahkan saya diantaranya mengutip dari ada kata-kata dari imam ini, imam mohon maaf, ini Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah jadi kalau kita saya sedikit lagi di hadis ya, ada hadis Bukhari Muslim yang menyebutkan ini terkait dengan bagaimana para ulama menyimpulkan pengaruh dari makanan dari hewan-hewan dan jenis-jenisnya terhadap sifat, tabiat, watak, karakter dan juga moral seseorang. Itu diantaranya adalah dari isyarat sabda Nabi SAW disebutkan bahwa wal fakhru wal khuyala fi ashabil ibil. Sifat sikap berbangga diri dan sombong itu ada pada para pemilik unta. Was-sakinatu wal waqar itu fi ashabil ghanam. Sementara sifat tenang dan santun itu ada pada pemilik kambing. Nah, para ulama mengatakan menyimpulkan diantaranya adalah bahwa kalau ini dari sekedar mukhalafah, berhubungan, berdekatan, berinteraksi, termasuk penggembalanya. Ini penggembala jadi onta, ini penggembala sapi. Tiap hari berakrab dan dekat dengan itu. Dari mukhalafah, seperti seseorang ketika berinteraksi, berteman dengan kan ada hadis itu bahwa perumpamaan teman baik dengan buruk itu seperti orang yang berteman dengan penjual minyak wangi dengan pandai besi. Tentu akan terpengaruh dari. Nah, termasuk ketika orang dekat akrab dengan hewan binatang yang seperti apa, itu tabiat dan sifat hewan itu akan juga berpengaruh kepada dirinya. Dari mukhalafah, interaksi. Nah, ini disimpulkan kalau interaksi, kedekatan dan jadi kedekatan keakraban saja itu punya pengaruh itu, apalagi ketika memakannya. Saya kira di sini juga mungkin terkait dengan makna ini, khususnya terkait dengan kan ada sebagian riwayat meskipun kemudian diperselisihkan oleh para ulama tentang hukum berwudu dari makan daging unta. Itu ada sebagian ulama yang mengharuskan itu. Jadi berwudu dari makan daging unta. Nah, ini ada sifat-sifat dari unta itu yang memang bisa berpengaruh kepada orang yang memakannya. Nah, jadi ini semuanya kalau kita sebutkan, kita dapati dalam konteks para ulama hampir yang berbicara tentang ini, tentang daging babi ini, pengaruh dan dampak dari sisi psikis
dari sisi apa itu pengaruhnya kepada watak, tabiat dan sifat orang yang memakannya, itu dilihat dari sisi sifat-sifat dari babi itu. Jadi ini bahwa suka dan kebiasaan kepada yang kotor-kotor, dan mungkin disebutkan binatang-binatang lain itu. Jadi termasuk pemangsa sekalipun itu ada semacam kaidah. Dia makan ini bukan mangsa itu. Dia mangsa ini bukan mangsa yang itu. Itu punya kaidah itu. Sementara babi ini adalah jenis hewan yang makan apa saja, khususnya yang kotoran apa saja dimakan. Bangkai apa saja dimakan, bangkai temannya sendiri dimakan. Jadi semua yang secara ini. Bahkan termasuk dalam hal yang tadi, ini bahwa sifat sampai kemudian punya yang memakannya itu kehilangan sifat ghirah, sifat kecemburuan, sikap pembelaan kepada harga diri. Itu hilang semuanya, itu disebutkan ini didapat memang dari sifat yang ada dalam babi itu. Nah, ini semuanya adalah penegasan-penegasan yang di samping nanti insya Allah akan kita dengarkan dan akan kita ikuti tentang bahaya dari babi dan juga kandungan babi pada makanan-makanan itu terhadap fisik kita, terhadap timbul dan mungkin munculnya berbagai penyakit secara fisik. Tapi bagi kita yang paling utama, di samping bahaya secara agama, bahaya secara akidah, bahaya untuk ancaman siksanya naudzubillah di neraka, itu juga yang lebih utama adalah memang bahaya secara rohani. Itu bahaya secara rohani, bahaya secara moral, secara akhlak, bahwa ketika yang kita makan itu adalah makanan-makanan yang memang dari sifat dasarnya, kalau seperti contoh dalam hal ini adalah hewan, binatang itu memiliki sifat-sifat dan tabiat-tabiat yang buruk, maka sifat tabiat buruk itu juga bisa berpengaruh kepada sifat tabiat dan watak kita. Insya Allah itu mudah-mudahan sekali lagi kan kita mendapatkan barokah dan ilmu yang banyak dari forum ini. Yang paling utama silaturahim kita, dan kita dicatat di antara orang-orang yang saling bersilaturahim dalam kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu sekedar yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.